Psikologi sosial memiliki topik yang kompleks dan menarik tentang tingkah laku manusia. Faktor individu seperti kepribadian tidak hanya mempengaruhi tingkah laku seseorang, tetapi juga lingkungan sosial dan budaya. Salah satu fokus utama dalam psikologi sosial adalah tingkah laku manusia yang mempelajari bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa faktor internal seperti kepribadian dan emosi, serta konteks sosial dan budaya di mana seseorang hidup juga mempengaruhi tingkah laku. Perubahan sosial dan budaya yang cepat mengubah cara orang berperilaku. Misalnya, norma-norma yang berlaku di komunitas dapat berkembang seiring waktu yang dapat berdampak pada harapan dan perilaku individu. Akibatnya, memahami tingkah laku dalam konteks waktu atau masa sangat penting untuk memahami dinamika sosial saat ini. Pengertian tingkah laku dan masa. Dalam psikologi sosial, segala bentuk respon atau tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan sosialnya disebut tingkah laku. Tingkah laku ini memiliki banyak aspek yang dapat dilihat seperti perilaku yang dapat dilihat secara langsung seperti berbicara, berinteraksi, dan berperilaku prososial, hingga perilaku yang kompleks yang mencakup aktivitas kognitif dan emosional. Faktor internal seperti kepribadian dan dorongan bukan satu-satunya yang mempengaruhi tingkah laku, norma nilai, dan harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu yang juga berperan. Tingkah laku massa adalah pola tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok besar orang yang berfokus pada isu dan kepentingan yang sama. Konsep tingkah laku. Salah satu definisi tingkah laku adalah bagaimana seseorang bertindak terhadap rangsangan lingkungannya. Interaksi antara internal seperti emosi, pikiran, dan kepribadian, dan eksternal seperti norma sosial, budaya, dan tekanan kelompok membentuk tingkah laku dalam psikologi sosial. Dalam psikologi sosial, beberapa konsep utama tentang tingkah laku adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kepribadian, emosi, dan motivasi, dan faktor eksternal seperti norma sosial, tekanan kelompok, dan konteks budaya memengaruhi tingkah laku seseorang. Yang kedua, perjalanan pembelajaran. Pembelajaran melalui pengalaman langsung dan observasi juga memengaruhi tingkah laku. Yang ketiga, dinamika sosial. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh dinamika sosial di sekitarnya. Cara seseorang berperilaku dan dapat dipengaruhi oleh interaksinya dengan kelompok seperti keluarga, teman, atau komunitas. Yang keempat, perubahan seiring waktu. Bagaimana seseorang berperilaku dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup mereka. Yang kelima, tingkah laku prososial dan antisosial. Psikologi sosial membedakan tingkah laku menjadi dua kategori. Satu, tingkah laku prososial yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat, dan kedua, tingkah laku antisosial yang merugikan individu atau kelompok. Pengaruh massa terhadap tingkah laku. Dalam psikologi sosial, memahami bagaimana waktu dan pengalaman hidup mempengaruhi perilaku. Ini sangat penting untuk menganalisis dinamika sosial. Massa mempengaruhi perilaku ada beberapa cara. Yang pertama itu perkembangan personal. Seringkali tingkah laku seseorang berubah seiring dengan tahap perkembangan hidup mereka. Misalnya, masa remaja adalah masa di mana seseorang mengalami banyak perubahan fisik dan emosional yang dapat mempengaruhi mereka berinteraksi dengan orang lain. Kedua, pengalaman hidup. Pengalaman yang dialami seseorang sepanjang hidup juga mempengaruhi tingkah laku mereka. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami trauma atau stres berat mungkin menjadi defensif atau menghindar dari interaksi sosial. Sebaliknya, pengalaman positif. Ketiga, perubahan yang bersifat sosial dan budaya. Massa
juga mengubah normal sosial dan nilai yang berlaku. Masyarakat dapat mengalami perubahan besar dalam cara mereka melihat hal-hal tertentu seperti hak asasi manusia, gender, dan ras. Perubahan ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Keempat, kekuatan kelompok. Massa juga mempengaruhi interaksi dalam kelompok. Misalnya, dalam kelompok sebaya, individu memungkinkan merasa tekanan untuk berperilaku sesuai dengan norma kelompok yang mungkin berbeda dari perilaku mereka sendirian. Yang kelima, ada menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan waktu, orang belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Ini termasuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan untuk situasi sosial yang kompleks. Adaptasi ini dapat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui bagaimana orang bertindak dan bagaimana massa mempengaruhi mereka dapat membantu memahami banyak aspek kehidupan. Ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan diri. Dalam pendidikan, memahami tingkah laku dapat membantu pendidikan membuat kelas yang lebih baik, pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini sangat penting karena perilaku siswa dapat berubah seiring waktu. Kedua itu hubungan sosial. Memahami bagaimana perubahan budaya dan normal sosial mempengaruhi tingkah laku dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Memiliki kesadaran akan elemen-elemen ini dapat membantu Anda lebih memahami dan berempati dengan orang lain. Ada beberapa contoh nyata bagaimana massa dan tingkah laku berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perubahan perilaku remaja. Remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan keterlibatan sosial cenderung menunjukkan tingkah laku yang positif, seperti berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi dan aktif dalam organisasi sekolah. Namun, jika remaja tersebut mengalami tekanan dari teman sebaya untuk berperilaku menyimpang, seperti merokok atau menggunakan narkoba, mereka mungkin merasa terpaksa menyesuaikan diri. Hal ini menunjukkan bagaimana pencarian identitas selama masa remaja dapat mempengaruhi pilihan perilaku mereka. Yang kedua itu ada pengaruh keluarga. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan pentingnya empati dan kerjasama lebih cenderung memiliki perilaku prososial. Misalnya, anak mungkin lebih suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan belajar. Di sisi lain, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung atau penuh konflik mungkin menunjukkan perilaku yang lebih defensif atau agresif. Hal ini menunjukkan bagaimana pengalaman di masa kecil dapat mempengaruhi perilaku yang dibawa hingga dewasa. Yang ketiga ada menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Mereka yang sebelumnya mungkin memiliki pandangan sempit tentang kelompok tertentu dapat mengalami perubahan sikap sebaya akibat dari perubahan normal sosial, seperti peningkatan kesadaran dan akan keberagaman inklusi. Seseorang yang tumbuh dalam masyarakat yang sangat konservatif, misalnya mungkin mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan menerima perbedaan setelah menerima pendidikan dan pengalaman. Yang keempat itu ada pengaruh masa dewasa. Seorang profesional yang memasuki dunia kerja mungkin awalnya menunjukkan perilaku yang lebih kompetitif dan individualis. Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman kerja, mereka mungkin belajar pentingnya kolaborasi dan kerja tim. Misalnya setelah beberapa tahun bekerja dalam proyek kelompok, individu tersebut mungkin mulai lebih menghargai kontribusi orang lain dan perilaku lebih kooperatif. Hal ini menunjukkan bagaimana pengalaman masa dewasa dapat mengubah cara individu berinteraksi dalam konteks profesional. Yang terakhir itu ada perubahan dan pola konsumsi. Massa juga mempengaruhi perilaku konsumsi individu. Misalnya, seseorang mahasiswa yang awalnya menghabiskan uang untuk hiburan dan gaya hidup mungkin mulai lebih hemat dan
investasi setelah memasuki dunia kerja dan menghadapi tanggung jawab keuangan. Perubahan ini mencerminkan bagaimana pengalaman hidup dan tanggung jawab baru dapat mempengaruhi pola tingkah laku sehari-hari. Dari materi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku dan masa dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa tingkah laku individu tidak dapat dipisahkan dari konteks waktu dan pengalaman hidup yang mereka alami. Tingkah laku dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan individu, lingkungan sosial, dan perubahan norma budaya. Setiap fase kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia, membawa tantangan dan peluang yang berbeda yang membentuk cara individu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan mereka.